Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti, apa yang kita bahas dapat kita pahami dengan baik, sehingga apa yang kita pahami ini bisa tetap menjadi pemahaman dan kita bisa mengerjakan tugas-tugas sekaligus ujian akhir nanti dengan baik. Ala hadiniyahu ala farisilakan al-fatihah. Alamin. Oke, hari ini kita akan bahas materi selanjutnya, hipotesis tes atau uji hipotesa. Dari pembahasan sebelumnya, autokorelasi, korelasi, regresi, dan estimasi parameter. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya, supaya pemahaman yang minggu lalu kita pahami tidak luntur atau salah paham. Silakan kalau masalah itu perlu ditanyakan di sini untuk beberapa saat. Monggo silakan dulu. Barangkali ada yang masih bingung pembahasan, karena Anda nanti jelas akan mengikuti ujian komprehensif ya, dimana harus paham statistiknya tentang konsep-konsep secara komprehensif. Ada yang mau bertanya tentang korelasi, regresi, dan estimasi parameter? Pak Aziz, untuk yang Ya. pertemuan kemarin belum di-upload ya Pak di YouTube. Bagaimana? Pertemuan yang kemarin yang tentang korelasi dan regresi dan satunya itu belum di-upload di YouTube ya Pak. Oh iya, kemarin rekodnya ternyata gagal, jadi nggak bisa saya upload. Mohon maaf, jadi kemarin itu rekodnya nggak berhasil. Aku juga emang nggak jadi, nggak berhasil rekodnya. Masa konsep ada yang bertanyakan? Sudah paham ya semua? Yakin? Mbak Devi siapa ya ini? Jackson, Mbak Devi. Mbak Devi, ada yang ditanyakan Mbak Devi? Devi Amelia ya? Mbak Devi, cek sound. Iya Pak. Ada yang ditanyakan? Untuk bab sebelumnya apa? Iya, sebelumnya Pak. Iya, bab sebelumnya. Masa bab yang akan datang ditanyakan gimana Saman paham? Enggak Pak, soalnya pas kerjakan yang tugas. Emang pernah ngasih tugas saya sebelumnya? Apa minggu lalu saya kasih tugas? Nah iya, saya tanya minggu lalu itu Amanda tanya Anda enggak? Belum ada Pak.
Belum ada, paham ya? Ya Allah. Coba sih, apa Mbak menurut pemahaman sampean korelasi itu apa? Bisa lihat muka nih Mbak? Bagaimana pemahaman sampean tentang korelasi Mbak? Mbak, yang sampean paham apa? Halo? Boleh buka catatan, Mbak. Hah? Boleh buka catatan. Yang sampean paham, bukan yang saya mencatat. Yang saya tanyakan yang sampean paham, bukan yang saya mencatat. Saya nggak meminta catatan, saya minta pahaman sampean. Udah lewat. Awas ya nanti kalau nggak paham, kompre nggak saya luluskan. Mbak Vidya Raihatul, Mbak Vidya, mana Mbak Vidya? Iya, Pak. Ya, mukanya bisa dilihat kan Mbak? Udah mandi atau belum? Mbak Vidya, pertanyaan Ya, tetap seperti kata pertanyaan Mbak Devi, apa yang sampean pahami? tentang korelasi ya, Pak. Ya, Korelasi itu adalah teknik untuk mengukur hubungan antar dua variabel. diulangi lagi. Sebuah teknik untuk mengukur hubungan antar dua variabel. Dua variabel itu apa Mbak? Bisa, paman saya bisa berupa X dan Y. Hah? Dua variabel itu apa? Mbak Vidya kok malah dimut? Mbak Mbak Nabila Ayunda, Mbak Nabila Ayunda, ya bisa lihat mukanya. Halo, Pak. Kelihatan ya. Yang ditanya, yang dijawab oleh Mbak Vidya tadi dengar? Kenapa, Pak? Yang dijawab oleh Mbak Vidya tadi dengar? Dengar, Pak. Oke, bisa diulangi? Hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel yang untuk ini Pak tadi. Nggak sama dengar apa tadi? Saya dengarnya dua variabel, Pak. Dua variabel aja. Halo, Mbak. Yang sama dengar dua variabel aja. Iya. Selengkapnya? Nggak dengar. Mbak Meliana Nike bisa cek sound. Mbak Meliana, oke. Cek sound, di unmute. Soundnya oke. Diulangi apa jawabannya Mbak Vidya, Mbak? Itu
Pak alat untuk mencari hubungan antar variabel? Hubungan antar variabel. Terus variabelnya apa itu, Mbak? Bisa variabel X ini bisa sebab akibat gitu Pak. Terus paham saya. Gimana? Bisa hubungan sebab akibat atau antar variabel kayak X dan Y gitu Pak. Jadi kan X-nya kayak sebab, terus Y-nya sebab akibat dan akibat. Gitu. Mas Hendra Kuswanto ya. Mas Hendra cek sound. Mas Hendra Nggih, ada Pak. ya. Sedang mandi ya Mas Hendra? Enggak Pak, kameranya agak error terkadang. Bisa mendengar suara dari Mbak Vidya tadi atau Mbak Meliana tadi? Bisa diulangi? Kalau Mbak Vidya tadi, sedengaran saya, korelasi adalah hubungan antara dua variabel atau dua peubah. Sedangkan Mbak Meliana tadi, sedengar saya, hubungan antara sebab dan akibat. Kalau menurut sampean Mas Hendra? Relasi itu bisa diartikan secara bahasa dan bisa diartikan secara luas. Kalau secara bahasa itu artinya adalah hubungan antara dua peubah ataupun antara dua variabel. Antara apa antar? Antar Pak, antar Diulangi. dua variabel ya. Diulangi. Korelasi itu adalah hubungan antar dua variabel ataupun antar dua peubah acak. Oke, cukup Mas Hendra. Jadi semua itu sudah saling melengkapi, di mana sampean memahaminya, silakan dirangkum, diringkas dengan kata-kata sendiri, apa yang Anda pahami itu. Karena nanti, waktu Anda ujian komprehensif, itu adalah dengan bahasa sampean sendiri. Nggak boleh menggunakan kalimat sesuai dengan tekstual. Buku dijiplak langsung, pengertian definisi nggak boleh, karena ini adalah ujian komprehensif, ujian pemahaman. Jadi bukan apa yang sampean baca, bukan apa yang sampean tulis, tapi apa yang sampean ketahui, apa yang sampean pahami. Tentu dengan bahasa-bahasa yang sampean pahami, bahasa sampean sendiri ya. Karena sering mahasiswa menjawab jawaban komprehensif itu langsung dengan bahasa tulisan apa yang mereka baca di buku teks. Nah, itu bukan pemahaman namanya, ya. Karena yang ditanyakan itu komprehensif, itu pemahaman. Hati-hati, sudah terjadi sehingga dikasih nilai skor 0 karena copy paste dari tekstual. Karena ujian kompre bukan ujian kuliah, bedakan ya. Kalau ujian kuliah definisi pengertian oke, dari tekstual buku aja, tapi kalau pemahaman komprehensif yang seharusnya lesan dengan tulisan harus tetap menggunakan bahasa sampean sendiri, sebagaimana Anda memahaminya kayak apa itulah Anda tulis. Oke, selanjutkan kepada Mbak Rizka Maulida. Cek sound Mbak Rizka. Nggih, Pak. Ya, Mbak Rizka bisa lihat videonya. Ya, Mbak Rizka, tadi kita udah bahas masalah korelasi. Nah, sekarang apa bedanya dengan regresi? Menurut pemahaman sampean apa, Mbak? Apa Pak kurang jelas di sini? Kurang jelas. Tadi kita udah bahas korelasi. Nah, sekarang apa bedanya? Dan mungkin apa hubungannya dengan regresi? Kalau korelasi kan tadi sudah dijelaskan itu mencari hubungan antar dua variabel.
kalau regresi itu ada yang regresi linier dengan regresi non-linier. Sedangkan kalau untuk mencari regresi non-linier itu harus dilinearkan terlebih dahulu. Bedanya apa dengan korelasi dengan regresi, Mbak? Dan apa hubungannya? Jadi itu yang saya tanyakan, bukan jenis-jenis atau macam-macam dari regresi. Oke, saya minta Mbak Okmi Kalau Kliwen. perbedaannya itu Sudah cukup Mbak Rizka. Saya minta Mbak Okmi Kliwen. Jackson Mbak Okmi. Iya, Pak. Ya, videonya bisa ditampilkan. Ada masalah jaringan? Ya, Ya, bisa ya. sudah, Bapak. Oke. Tadi penjelasan tentang korelasi dibahas teman-temannya. Nah, sekarang apa bedanya dan apa hubungannya dengan regresi, Mbak Okmi? Korelasi itu kan hubungan antara dua bau baca. Sedangkan regresi itu seperti alatnya yang digunakan untuk mencari korelasi tersebut. Kan ada yang regresi linear, itu kan cuma menganut dua variabel gitu, Pak. Jadi bisa digunakan untuk mencari korelasinya. Diulangi lagi. Yuk, diulangi lagi. Korelasi itu kan hubungan antar dua variabel acak. Kemudian kalau regresinya itu bisa digunakan untuk mencari korelasi, yaitu regresi yang linear. Karena regresi linear itu kan bergantung pada dua variabel acak. Berarti bedanya kalau korelasi hubungan, kalau regresi alatnya, gitu ya Mbak ya? Bedanya itu? Iya, sepemahaman saya seperti itu. Oke. Selanjutnya, Mbak Aula. Aula ini Aula Zahrotin ya. Halo Mbak Zahrotin. Oke, Pak. Oke, Mbak Aula. Apa bedanya Mbak korelasi dan regresi Mbak menurut pemahaman sampean? Saya sepemahaman sama Okmi, Pak. Kalau korelasi itu hubungan antara dua peubah acak, regresi alat untuk mencari hubungan tersebut seperti yang di fungsi linear. Berarti regresi itu alat. Kalau Mbak Vidya tadi mengatakan apa Mbak? Mbak Vidya tadi dengar nggak apa yang ditanya dijawab oleh Mbak Vidya? Mbak Vidya tadi mengatakan apa korelasi itu? Mbak Vidya tadi yang korelasi, nggih, Pak. Ya, korelasi itu apa Vidya tadi? Korelasi itu hubungan antara dua variabel. Korelasi itu hubungan antara dua variabel. Mbak Itu. Vidya. Mbak Vidya masih Teknik untuk mengukur hubungan antar dua variabel. berarti alat Mbak Vidya ya. Teknik itu kan alat ya. Alat atau bukan Mbak Vidya? Sama nggak teknik dengan alat? Iya, Pak. Sama. Kalau Mbak Aulia gimana Mbak Aulia? Berarti beda. Kalau regresi itu alatnya. Itu teknik. Alat. Sama dengan
Beda dengan Mbak Vidya. Korelasi tadi alatnya. Gimana Mbak Ula? Iya, Pak. Ya apa? Ya apa? Ya yang Iya, mana? Pak. Alatnya, Pak. Alatnya, Pak. Yang apa ini? Berarti diulangi. Alatnya, Pak, regresi itu. Regresi itu alatnya. Alat untuk? Yang regresi, alat untuk mencari. Alat untuk mencari? Mencari korelasinya. Korelasi. Korelasinya. Oke. Kalau korelasi sendiri? Hubungan antara dua peubah acak. Oke. Berarti korelasi itu hubungan, regresi itu alatnya. Sama seperti berat badan. Berat badan alatnya adalah timbangan misalkan. Begitu ya? Jadi regresi itu timbangannya, berat badan itu korelasinya. Itu menurut pemahaman sampean Mbak Ula. Oke, Pak. Oke. Cukup. Selanjutnya pada Mbak Iva Sarifatus. Mbak Iva? Ya, Mbak Iva. Menurut sampean beda antara regresi dan korelasi. Apa itu Mbak Iva? Kalau korelasi adalah hubungan antar dua variabel. Kalau regresi itu metode atau caranya untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh atau hubungan antar dua variabel. Diulangi, kalau regresi? Kalau regresi adalah metode atau cara untuk mencari hubungan atau mencari seberapa jauh pengaruh antar dua variabel tersebut. Jadi sama dengan alat ya? Atau teknis? Sama? Iya, Pak. Itu ya. Oke, Mbak Rizka, makasih. Selanjutnya, Mbak Rizka, tadi Mbak Iva. Selanjutnya Mbak Rizka Maulida. Mbak Rizka. Jackson, Mbak Rizka. Maaf Pak, tadi sudah. Oh, sudah. Oke. Silvi Kurnia. Pak Silvi. Ini Pak, mohon maaf. Ini tadi reconnect, Pak. Reconnect. Berarti tadi belum bisa ngikuti pembahasan tadi? Belum? Barusan ini keluar Pak, yang habis Mbak Iva itu saya nggak tahu. Wifi-nya error soalnya. Ya, kalau gitu saya ganti karena belum bisa ngikuti. Mbak Ina Maya ada nggak? Ina Maya. Ada, Pak. Ya, silakan Mbak Ina, bagaimana menurut pemahaman sampean regresi itu bedanya apa dengan korelasi? Kalau korelasi itu kan hubungan antar dua variabel, sedangkan regresi itu metode atau cara untuk mencari pengaruh antar dua variabel. Gitu, Pak. Sama dengan pendapat sebelumnya yang dari Mbak tadi, Iva. Iya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Uslifatul Jana ada enggak ya? Uslifatul Jana tidak update, enggak ada ya. Mbak Windiar Hanin, Mbak Windiar juga enggak ada. Mbak Windiar juga enggak ada. Mbak Unjila Nurlaili, Unjila juga enggak ada. Ada, Pak. Ada Mbak Unjila. Ada, Pak. Ya, Mbak Unjila.
Seperti pertanyaan sebelumnya, apa hubungan dan perbedaan antara korelasi dan regresi? Kalau yang korelasi tadi, alat untuk mencari hubungan antar variabel. Untuk yang regresi untuk yaitu metode untuk memperkirakan nilai variabelnya, Pak. Memperkirakan nilai variabel. Apa, Pak? Memperkirakan nilai variabel. Variabel yang mana? Ya, antara variabel acak terhadap variabel tetap, Pak. Mencari apanya itu? Mencari hubungan yang terikat itu, Pak. Oh, berarti sama dengan tahap sebelumnya. Kalau regresi itu alat untuk mencari hubungannya. Iya. Kan korelasi hubungan. Kalau regresi alatnya. Begitu ya? Iya. Begitu Mbak Unjila? Iya, Pak. Nggih, Pak. Saya minta sekarang Mas atau Mbak? Mbak Heri Kumala Cahya. Mbak Heri Kumala Cahya, Dit. Mana Mbak Heri? Laki-laki, Pak. Oh, Mas. Mas Heri Kumala Cahya. Mana Mas Heri? Nggak ada toh? Berarti nggak hadir hari ini. Seniornya yang datang cuman Mbak Unjila aja ya. Mbak Uzlifa nggak hadir, Mbak Windiar nggak hadir. Kalau Mbak Najmi ada ya? Ada, Pak. Nah, Mbak Najmi, silakan Mbak Najmi sebagai senior. Pertanyaan tetap Mbak Najmi. Sama seperti sebelumnya, Pak. Kalau regresi itu modelnya, alatnya, sedangkan korelasi itu hubungan yang berpengaruhnya. Oh, nggak muncul ya Mbak Najmi. Iya, Pak. Oh. Ya, ulangi lagi Mbak Najmi. Kalau regresi itu modelnya atau alatnya, tapi kalau korelasi itu hubungan yang berpengaruhnya. Jadi sama dengan semua pendapat sebelumnya ya Mbak Najmi. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ke yang lain. Bebas dah. Siapa yang mau berpendapat, komentar untuk menanggapi jawaban jawaban yang sama tadi, yaitu yang menyatakan bahwasannya korelasi itu hubungan, sedangkan regresi itu alat untuk mencari hubungannya. Itu tidak benar, tidak sependapat. Silahkan, siapa yang berpendapat? Siapa yang menyatakan? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Oke, Mbak Silvi Kurnia. Silvi Kurnia? Oh, iya. Ya, Mbak Silvi mau menjawab Iya, ya? Pak. Oke, Mbak Silvi silakan. Oke. Kalau misalnya korelasi itu kan untuk mencari pendapat dulu. hubungan Komentar tadi jawaban itu benar apa salah? Saya agak kurang setuju. Jadi kurang setuju. Menurut sampean kenapa nggak setuju? Harusnya bagaimana? Karena kalau misalnya korelasi itu kan alat untuk mencari apakah ada hubungan antar variabel. Nah, sedangkan regresinya itu untuk mengetahui gitu seberapa jauh hubungan antar dua variabel tadi. Begitu, seberapa jauh hubungannya. Ya. Oke, makasih Mbak Silvi. Mas Agus tadi mau menjawab. Silakan Mas Agus. Ya, Pak. Ya, untuk jawaban yang tadi saya juga kurang setuju, Pak. Yang sependapat. Kenapa Mas Agus? Ya, untuk korelasi sendiri itu kita itu nyari ada hubungannya nggak sih antara dua variabel itu. Nah, itu untuk korelasi.
Sedangkan regresi itu kita apa ada pengaruhnya nggak sih antara dua variabel itu yang telah kita analisis melalui korelasi? Oh, begitu. Jadi tahapnya itu korelasi dulu, kalau ada hubungannya kita bisa masuk ke tahap regresi, yaitu menghitung seberapa jauh sih pengaruh antara dua variabel itu. Oh, berarti kalau korelasi mencari hubungannya dapat tidak gitu ya. Yeah. Terus kalau regresi seberapa jauh Regresi. hubungannya? Seberapa jauh pengaruhnya? Ada pengaruh nggak antar? Pengaruh? Ya, pengaruh dengan hubungan kita artikan sama ya. Seberapa jauh hubungannya atau pengaruhnya? Berapa jauh gitu ya? Yeah. Oke, Mas Agus, makasih. Satu lagi sepertinya Mbak Nabila ya. Oh, Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa dulu. Mbak Anissa Fahmi. Kalau saya pribadi, saya kurang setuju dengan masalah yang satunya teknik, terus satunya yang regresi katanya bukan teknik, atau tekniknya maksudnya, terus kalau korelasi katanya hubungannya. Kemarin sudah dibahas mengenai yang Nabila sama Hendra, masalah teknik, satunya hubungan. Nah, kata Pak Aziz sendiri kemarin itu sama saja sebenarnya, katanya seperti itu. Jadi sama-sama benar mengenai dia satunya itu hubungan, satunya itu teknik atau metodenya. Jadi buat regresi sendiri itu bisa diartikan dia buat korelasi itu bisa diartikan yaitu hubungannya, bisa juga kita artikan metodenya. Kalau menurut saya dari yang kuliah kemarin, begitu juga dengan regresi, itu juga merupakan metode untuk mencari hubungan antar dua variabel. Karena apa istilahnya? Jadi yang membedakan di situ kalau menurut saya si variabelnya. Kalau yang di korelasi itu variabelnya dia nggak ada yang itu loh Bapak, nggak ada yang terikat, nggak ada yang bebas. Nah kalau di regresi ada variabel yang terikat, ada variabel yang bebas. Itu kalau menurut saya. Terus kalau misal masalah hubungan pengaruh, kalau hubungan biasanya ya berpengaruh. Kalau misalkan menurut saya seperti itu Bapak. Oke, kasih Mbak Anissa. Ada lagi yang mau berpendapat berbeda dengan sebelumnya tadi? Siapa? Saya setuju Pak dengan Mas Hendra, Mbak Anissa dan Mbak Silvi. Jadi nggak ada pendapat yang berbeda? Atau saya mau pendapat dengan Mbak Anissa, Mas Agus dan Mbak Silvi. Oke, yang pendapatnya menambahkan berbeda. sedikit. Oh, boleh menambahkan Mas Hendra, mungkin silakan. Kalau regresi, mungkin kalau regresi itu saya setuju. Regresi itu menganalisis besar pengaruhnya dan korelasi itu menganalisis tingkat hubungannya. Nah, regresi itu biasanya itu hasilnya menghasilkan persamaan regresi, sedangkan korelasi itu menghasilkan koefisien korelasi regresi. Diulangi lagi, kalau regresi menghasilkan apa? Menghasilkan persamaan regresi, sedangkan korelasi itu menghasilkan koefisien korelasi. Jadi kalau korelasi itu mengetahui hubungannya, ya ada hubungan atau tidak. Nah, kalau regresi untuk mengetahui menganalisis besar pengaruhnya. Besar pengaruhnya. Ya, pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat. Tapi kalau korelasi itu bisa terikat, bisa bebas, bisa yang lain. Tidak harus bebas dan terikat. Tapi regresi untuk mengetahui besarnya pengaruhnya ya? Iya. Oke, Mbak Sandra. Ada lagi tambahan yang lain? Silahkan. Mbak Nabila nggak menambahkan? Saya rasa yang ditambahkan oleh Hendra tadi sudah cukup, Pak. Oke, nggak ada lagi ya berarti ya? Sama saya sangat setuju sama Agus. Oke, berarti catatannya minggu lalu ada yang belum lengkap. Dari pemahaman diskusi tadi belum ada catatan yang sempurna.
Perhatikan sekarang. Saya nggak mencatat di papan, saya pakai lesan karena ruangannya dipakai. Jadi saya nggak pakai papan tulis, jadi diperhatikan. Kalau saya bisa pakai apa ya? Saya pakai Oke, saya pakai papan ini aja. Lihat papan ini ya. Sekarang ada dua variabel, katakanlah variabel X, terserah mau simbolnya X1, X2, X3, atau ABC. Ada 4 variabel misalkan. Saya ingin mengetahui hubungan antara X1 dan X2. Bagaimanakah hubungannya? Ada apa tidak ya? Terus juga hubungan antara X2 dan X3, X3 dan X4, atau bahkan X1 dengan X3, X1 dengan X4, atau mungkin X2 dengan X4. Ada lagi kombinasi-kombinasi yang lain. X2 dengan X3, X4 sudah, X3 dengan X2 sudah, X3 dengan X4, X3 dengan X1 juga sudah. Semuanya, jadi dari 4 variabel ini, kita punya hubungannya 3 jenis masing-masing ya. Ini kan 3. Ini juga 3. Ini 3 hubungan. Jadi kalau ada 4 variabel, mereka punya 3 jenis hubungan. Ya kan, 3 pasang kombinasi hubungannya. Kita kan butuh cuma 2 toh. Kita ngambil 2 dari 4 yang ada. Jadi kita punya kombinasinya sebanyak 3 masing-masing. Nah, bagaimana mencari hubungan masing-masing itu? Tekniknya sama. Caranya sama. Alatnya sama, yaitu apa? Correlation. Correlation ya. Jadi alatnya sama, yaitu correlation. Untuk mencari apa? Hubungan antara variabel 1 dengan variabel yang lainnya. Atau disingkat antar variabel cukup. Antar variabel. Kalau antar kan 2 variabel. X1 dengan X yang lain. Itu alatnya sama, yaitu correlation. Entah disebut sebagai alat, metode, teknik, bebas. Itu sekedar sebutan. Tapi semua adalah sama, yaitu sebutan untuk correlation. Alat, metode, teknis, analisis, apa aja. Tapi ini adalah untuk mencari apa? Mencari hubungan. Kalau mencari hubungan, itu kan harus mencari bendanya. Bendanya itu apa? Bendanya hubungannya ini namanya korelasi, koefisien correlation. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi simbolnya apa? Simbolnya adalah, kemarin sudah saya jelaskan, rho. Koefisien korelasi, simbolnya rho. Rho itu nilainya berapa? Rho itu nilainya antara -1 sampai +1. Jadi alat ini, atau teknik ini, atau metode ini,
akan menghasilkan sebuah koefisien korelasi yang menyatakan hubungan antara X1 dengan X yang lain atau antar dua variabel tersebut. Ketemu rho ini nilainya. Nah, kalau rho ini nilainya ada, kalau mendekati 1 atau mendekati min 1, maka dia dikatakan ada hubungannya. Tapi kalau mendekati 0, ini saya gambarkan 0 di tengah-tengah. 1 di atas, min 1 di bawah. Semakin mendekati ke bawah atau ke atas, maka dia dikatakan hubungannya ada. Tapi kalau mendekati 0, kan bisa dikatakan tidak ada. Misalkan 0,01, kan kecil sekali mendekati 1. Mendekati 0, maka dia dikatakan tidak ada hubungan. Dikatakan ada. Nah, sekarang saya bagi. Ini setengah. Saya bagi 2, ini min setengah. Hubungan ke atas itu hubungan positif. Hubungan ke bawah hubungan negatif. Semakin menuju angka 1, maka hubungannya semakin kuat, positif, searah. Jadi kalau satu naik, satunya ikut naik, itu searah. Semakin ke bawah menuju min 1, itu hubungannya negatif, dan semakin kuat juga sama, semakin kuat, cuma negatif. Lawannya kalau menuju angka 0 semakin lemah. Lawannya ya, menuju angka 0 semakin lemah. Itu hubungannya. Jadi untuk mengetahui hubungan, ada apa tidak, besar apa kecil, kuat apa lemah, itu semuanya satu alat. Apakah itu correlation? Ya, tidak atau belum menyinggung regresi, masih di correlation. Ada apa tidak hubungannya, besar apa kecil, lemah apa kuat hubungannya, itu tetap di correlation. Jadi kalau korelasinya ada, ketemu, oh ada hubungannya, tapi dicek kuat apa tidak, besar apa kecil, kan dilihat dari rho-nya itu. Rho-nya besar apa tidak, besar itu artinya mendekati 1 apa mendekati 0. Kuat apa lemah, itu mendekati 1 apa 0 sama. Paham ya? Jangan sampai salah paham lagi. Ini belum menyinggung regresi, masih di correlation. Sedangkan sampean semua tadi pemahamannya sudah masuk ke ranah regression. Itu belum, tidak tepat. Jadi semua yang kita bahas tadi semuanya itu masih ranah correlation. Jadi correlation juga bisa mengetahui besar kecilnya, ada apa tidak, kuat apa lemah dari hubungan tersebut. Kan tujuannya untuk mencari hubungan. Mencari hubungan kalau ketemu kan bisa ketahui dia besar apa kecil, lemah apa kuat. Itu dari koefisien correlation-nya. Udah ketemu karena rho-nya yang dicari. Paham ya? Ada yang ditanyakan, korelasi dulu sebelum saya masuk ke regression. Cukup ya? Nggak ada yang tanyakan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Iya Pak. Berarti kalau koefisien correlation-nya negatif 1 itu tetap dia semakin kuat gitu ya Pak? Kalau menuju 1 ataupun minus 1 sama, semakin kuat. Cuman bedanya positif apa negatif saja. Ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau menuju 1 atau minus 1 sama-sama semakin kuat. Cuman bedanya kalau plus ya kuat positif, kalau minus ya kuat negatif, gitu aja. Negatif itu artinya kalau satu menaik, satunya menurun, jadi berlawanan arah. Ada lagi? Jangan sampai salah paham. Nanti kalau kompre ditanyakan harus bisa menjawab dengan benar. Kompre bisa saya menguji loh ya statistik. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Saya lanjutkan kalau begitu ke regression. Nah,
regresi itu apa sekarang? Tadi kita sudah mengetahui hubungan antara X1 misalkan dengan X2. Ada hubungannya ternyata. Karena ketemulah nilai rho-nya berapa. Misalkan ya hubungannya 0,6. Ini berarti hubungannya kan positif. Dan menuju atau di atas setengah. Berarti dikatakan cukup kuat. Karena setengah itu levelnya sedang atau cukup. Jadi 0 itu lemah, kurang, setengah itu cukup atau sedang, 1 itu kuat atau besar. Jadi bisa dikategorikan 3. Nah, 0,6 itu kan lebih dari setengah, maka bisa dikatakan cukup kuat, cukup ada hubungannya. Nah, sekarang hubungannya berarti ada hubungannya sebesar ini dan dikatakan cukup. Kemudian hubungan ini bagaimana bentuknya? Kalau ada hubungan, maka bentuknya juga harus tahu, ya. Sama waktu saya bahas dengan percontohan dua orang ini kok kesana kemari bersamaan terus. Karena kemari mesti ada dia. ada X1 mesti ada X2. Berarti kemana-mana sama. Berarti kan ada hubungan ternyata. Indikasinya ada hubungan. Terus kita teliti lebih lanjut. Hubungannya hubungan apa? Kan gitu ya. Kesana kemari itu mesti bersama kan berarti ada hubungan toh. Ditemui di sini ada dia. Ada mesti kalau ada A, ada B. Berarti ada hubungannya. Nah, kita teliti lagi bagaimana hubungannya itu bentuknya apa? Sifatnya teman kah, adik kah, atau sahabat dan sebagainya. Itu kan bentuknya. Bentuknya itulah kita katakan atau kita pakai alat namanya regression. Jadi regression itu apanya? Apanya? Bentuknya. Bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk hubungannya. Kalau hubungannya kan tadi kita cari pakai correlation. Nah, ini bentuk hubungannya kayak apa? Nah, ini kita cari menggunakan regression. Bentuknya, kalau bahasa kerennya, bahasa statistik, modelnya. Model hubungannya apa? Mohon maaf tadi terputus. Tadi terputus itu saya saja apa ikut semua ya? Kayaknya saya saja. Iya. Halo? Iya, Pak. Punya saya aja yang putus ya? Kok bisa ya? Saman semua nggak putus? Iya. Enggak? Iya, Pak. Enggak putus? Hah? Enggak, Cuma Pak. saya saja. Oh, kok bisa ya? Enggak, Padahal saya hostnya, kok bisa saya sendiri yang putus. Biasa koneksi. Meskipun di kampus juga begini. Oke lah, lanjutkan. Saya lanjutkan. Regresi itu mencari atau alat atau teknis atau metode terserah. Yang penting tujuannya untuk mencari bentuk hubungan tersebut. Bentuk bahasa lainnya, bahasa kerennya dalam statistik modelnya. Dalam matematika kan persamaannya. Matematika itu kan persamaan istilahnya. Tapi di statistik istilahnya model. Jadi regresi itu mencari bentuk hubungannya. Tadi itu ada hubungannya. Kalau ada, terus dicari lebih lanjut. Bentuknya apa? Atau modelnya bagaimana? Model di statistik itu banyak, tapi disebutkan yaitu model linier dan non-linier. Itu bentuknya ya, bentuk regresinya.
Jadi bukan tujuan regresi, tapi itu perbedaannya, apa jenis-jenisnya. Ada yang non linier, ada yang linier. Nah, kita yang saya tanyakan sebenarnya nggak sampai masuk ke sini. Bentuk-bentuknya itu banyak, ini ada 2. Yang jelas untuk mencari bentuknya. Nah, kalau sudah mencari bentuknya, ini dibentuk. Misalkan kalau linier itu kan Y sama dengan, saya pakai beta karena di statistik. Kalau di matematik A dan B. Beta 0 plus beta 1 X. Katakanlah regresi linier sederhana. Nah, kita ngambil siapa Y-nya? Misalkan Y-nya itu kita ngambil X1, X2, kita pakai, kita anggap sebagai Y, sebagai variabel tak bebas. X1 kita anggap sebagai variabel bebasnya, masuk ke X. Ya. Jadi kalau di korelasi memang Anda benar tadi itu belum ke bebas apa tidaknya. Karena kita nggak tahu bentuknya. Jadi mana yang bebas, mana yang tidak, nggak tahu X1, X2 itu mana yang bebas, mana tidak. Kalau sudah dalam bentuk regresi, kita tahu yang bebas siapa, yang tidak bebas siapa, kan itu ya. Kalau dalam mencari hubungannya, ya nggak tahu mana yang bebas, mana tidak, karena dua-duanya ini belum ada bentuknya, belum diketahui bentuknya. Nah, kalau sudah diketahui bentuknya, kita bisa mengetahui mana yang bebas, mana yang tidak. Nah, di sini bentuk hubungannya, kita lihat di sini. Mohon maaf, terputus lagi ya. Aduh. Macet Pak tadi. Sempat macet ya? Nge-lag. Ya, tapi masih bisa gabung lagi ya, nggak apa-apa. Meskipun host juga ada kendala sinyal. Saya ulangi lagi. Jadi X1 dan X2 dikorelasi itu belum ketahuan mana yang bebas, mana yang tidak. Kalau sudah di dalam bentukan regresi itu bentuknya ada, maka kita bisa mengetahui mana yang kita jadikan sebagai yang bebas, mana yang tidak. Ya, tentu menurut orang matematika kan jelas Y itu yang tidak bebas, X itu yang bebas. Terserah mau X1 atau X2 yang mau dijadikan bebas apa tidak bebas, itu tergantung dari nge-lag lagi ya, maaf. Saya lanjutkan lagi. Aduh. Oke, di bentuk hubungan ini atau regresi ini, Anda perhatikan di sini nggak ada row. Nggak ada row, yang ada beta 0 dan beta 1. Kalau row itu pengaruh antara X1 dan X2. Tapi di sini beta 0, beta 1 itu bukan pengaruhnya. Tetapi ini namanya parameter konstanta ya. Sedangkan beta 1 itu namanya koefisien. Koefisien. Nah, kita harus bisa memahami makna dari model ini. Seringkali mahasiswa bisa menulis, tapi nggak bisa memaknai. Jadi model ini adalah kalimat matematika yang tidak berbunyi kalau kita tidak memaknainya. Bagaimana bunyinya itu implementasi maksudnya apa, itulah yang kita jelaskan. Nah, sekarang begini. Oke, sekarang kita perhatikan persamaan regresi linear ini. Kalau X itu nilainya 0, maka Z-nya ketemu berapa? Kalau X-nya 0, Z-nya ketemu berapa? Beta 0. Oke, beta 0. Sehingga kalau X-nya 0, ketemulah beta 0 Z-nya. Artinya apa? Kalau variabel bebasnya tidak ada,
Jadi variabel prediktornya tidak ada. Responnya ini masih punya nilai. Berapa? Nilainya beta 0. Jadi tidak ada variabel prediktor sesuai dengan penelitian, datanya, nggak ada nilainya. Maka hasilnya tetap ada nilainya, yaitu beta 0. Itu artinya beta 0 konstanta. Jadi beta 0 tetap ada. Berapapun nilai X, beta 0 tetap nilainya ada. Yang akan menambah nilai dari Y. Itu beta 0. Kalau beta 1 itu koefisien. Beta 1 itu bergantung pada nilai X. Kalau X-nya 1, misalkan, maka dia akan menjadi pengali dari beta 1 yang akan menambahkan nilainya ke Y. Kalau X-nya 2, ya 2 kali akan dikalikan dengan beta 1, plus yang namanya koefisien. Artinya apa? Beta 1 itu maksudnya proporsi pengaruh dari X terhadap Y, proporsinya. Jadi misalkan betanya, misal ya, beta 0 ditemukan 2,1. Beta 1 ditemukan 0,7. Beda ya dengan ini rho 0,6 tadi. Itu hubungan antara X1 dan X2. Kalau 0,7 itu koefisien. Artinya begini, kalau X-nya 1, maka akan dihitung 0,7 kali 1 yang akan menambah nilai kepada Y. Jadi proporsi X itu sebesar 0,7 atau 70% proporsi X terhadap Y. Proporsi pengaruh X terhadap Y. Kalau ini kan tadi besarnya pengaruh X1 terhadap X2. Kalau sudah jadi ini misalkan ini saya ganti X1 kan ini jadi X. X2 jadi Y kan gitu ya. Ini pengaruhnya X terhadap Y atau sebaliknya Y terhadap X itu 0,6. Pengaruhnya 0,6. Tetapi yang diregresi pengaruh X terhadap Y. Ini pengaruh X terhadap Y ya. Jadi nggak bolak-balik. Kalau ini kan bolak-balik ya. Karena ini dua arah bolak-balik. X terhadap Y atau Y terhadap X besarnya 0,6. Tetapi kalau ini X dengan Y pengaruhnya sebesar beta 1 yaitu 0,7 atau 70%. Paham ya? Makna dari beta 0 dan beta 1. Ingat regresi modelnya atau bentuknya. Yang kita bahas kemarin linier dan non-linier, tapi sementara di estimasi itu baru kita bahas ke linier. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Jangan sampai nggak paham lagi. Jangan sampai salah paham. Minggu depan saya tagih lagi. Oh iya, kayaknya minggu depan UAS ya. Kita bahas nanti di akhir pertemuan. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, silakan Mas Agus kah? Oke. Ya. Nah, untuk nilai B1 sendiri itu apa bisa lebih dari 1, Pak? Beta 1 ya. Oke, Mas Agus. Kalau parameter, ini namanya parameter regresi ya. Parameter regresi itu ya beta 0 dan beta 1 itu namanya parameter regresi. Kalau parameter korelasi ya rho. Parameter itu ukurannya. Parameter regresi ya beta. Nah, apakah nilainya bisa lebih dari 1? Bisa. Karena nilai beta tidak ada batasan. Berarti kalau lebih dari 1, lebih dari 100%? Iya. Tergantung dari data. Kadang pengaruh atau besarnya proporsi sebuah variabel terhadap variabel yang lainnya itu lebih dari 100%. Jadi nilainya begitu besar sehingga pengaruhnya besar, lebih dari 100%, lebih dari 1, bahkan bisa berlipat-lipat. Jadi beta tidak punya interval nilai, apakah
harus kurang dari 1 apa tidak? Tidak. Yang punya interval nilai kan cuma rho tadi di korelasi. Beta nggak ada interval nilai, bebas. Yang jelas nggak boleh 0. Terima kasih. Ya, Mas Agus. Ada yang lain, silakan. Apakah harus positif? Gimana? Apakah harus positif nilainya? Silakan Mas Dewanto. Dijawab, apakah harus positif nilai beta? Tadi ditanya Mas Agus, apakah boleh lebih dari 1? Boleh. Sekarang, apakah harus positif, Mas Dewanto? Mas Dewanto tidur. Mas Miftahul Dewanto, Jackson. Pergi dia. Kalau Mas Rijal, Muhammad Rijal, apakah harus positif nilai beta? Jackson, Mas Rijal. Dalam Pak, nggih. Ini Mas Dewanto ya? Mas Rijal apa Dewanto? Rizal. Mas Rijal. Kok Rizal. Gimana Mas Rijal? Apakah harus positif nilai beta? Dulu pas masih statistika elementer itu praktikum, ingat saya yang boleh negatif itu yang ya Pak, B0-nya Pak. Beta 0. Beta 0-nya boleh negatif, beta 1-nya aduh. Halo Jackson, Mas Rijal. Mohon maaf tadi terputus. Oke Pak. Ya, diulang lagi, kalau beta 0 boleh negatif. Kalau beta 1 saya salah Pak, yang boleh negatif itu yang beta 1 Pak. Beta yang 1 boleh beta negatif. 0 atau konstantannya saya lupa Pak. Ya. Berarti beta 1 boleh negatif, beta 0 belum tahu. Yeah. Ya, oke. Kembali ke Mas Ya, Dewanto. Mas Dewanto udah bangun, Mas Dewanto. Mas Dewanto bangun, ayo bangun. Apunten Pak, sinyal kula tadi Pak niku. Oh. Wifi saya agak error hari ini. Sekarang? Sekarang masih error. Ya, bentar Pak, saya ganti data bentar. Belum dapat bantuan data kuota kampus tak? Belum. Kalau masih ada yang belum, lapor ke kita ya. Masuk Pak suara saya. Suara masuk, Mas Dewanto. Tadi mendengar pembahasan tadi, Mas Dewanto. Dengar ya? Halo, Mas Dewanto, bilang lagi. Iya. Tadi dengar diskusi atau jawaban. Halo, Jackson, Mas Dewanto. Iya, Pak. Ya, sekarang bisa connect. Ampun, Pak. Oke. Tadi Bang dijawab oleh Mas Rijal, dengar. Yang koefisien B1-nya ya, boleh negatif nih, Kong, ya, Pak? Ya, beta ya, bukan B.
Oh, oke, beta. Ngapunten, Pak. Beta 0 gimana? Beta 1 bagaimana? Setuju, Pak. Kalian pendapatnya Mas Rizal. Yang boleh negatif beta 1-nya. Beta 0-nya mboten Lupa. angsal. Pendapat saya soalnya konstanta. Oh, konstanta nggak boleh negatif, Mas ya. Oh, gitu. Oke. Oke. Coba yang lain ada yang mau komentar? Bagaimana nilai beta 1 dan beta 0? Bolehkah negatif? Siapa? Aziz. Ya, silakan. Siapa ya? Fahma. Mbak Rohma. Fahma. Oh, Mbak Fahma. Silakan Mbak Fahma. Fahma Musiatil ya. Oke, silakan. Ya Pak, kalau menurut saya ya Pak, dari yang penjelasan sebelumnya kan, kalau rho ada batasan nilainya antara negatif 1 sampai 1. Ya. Sedangkan yang beta tidak ada batasan nilai, berarti seharusnya yang beta itu boleh saja negatif Pak. Termasuk beta 0, beta 1 ya. Ya. Oke, cukup Mbak Fahma, makasih. Jadi jelas sampai di situ seperti kata Mbak Fahma. Jadi Mbak Fahma memahami apa yang saya katakan tadi. Tidak ada batasan beta. Kalau tidak ada batasan, masa dibatasi negatif atau positif? Ya enggak lah. Mau saya saat nanti bicara nggak ada batasan. Kalau nggak ada batasan, ya nggak ada pengecualian. Harus positif aja enggak. Boleh negatif. Ya termasuk beta 0 dan beta 1. Kalau beta 1 misalkan nilainya negatif, berarti apa? Berarti pengaruhnya negatif. Koefisiennya negatif, berarti semakin X-nya semakin menaik. Tapi kalau gitu isinya bisa semakin menurun. Jadi berlawanan. Sama beta 0, kalau beta 0 bisa juga negatif nilainya. Kalau beta negatif, berarti faktor-faktor selain X itu dia justru mengurangi nilai Y karena koefisien konstantanya negatif. Jadi konstanta beta 0 itu adalah pengaruh dari selain X yang belum ada di X itu, dia akan masuk ke pengaruh-pengaruh beta 0 yang akan masuk ke nilai-nilai untuk Y. Kalau X itu kan pengaruhnya ditentukan oleh beta 1 terhadap Y. Tetapi selain X itu beta 0. Jadi selain X itu pengaruh selain X itu bisa berpengaruh negatif juga bisa berpengaruh positif. Berapa nilainya? Tidak ada batasan. Bisa kurang dari 1, bisa lebih dari 1. Karena pengaruh itu tidak harus seperti beda ya bahasan dengan korelasi. Kalau korelasi pengaruhnya nggak akan pernah lebih dari 1. Nggak akan pernah lebih dari 1. Tetapi nggak akan pernah sama dengan 1. Masalahnya itu ya. Coba kita flashback ke rho. Rho itu tidak akan pernah sama dengan 1 ataupun negatif 1. Maka saya kasih nama, saya kasih mutlak 1. Mutlak 1. Tidak akan sama dengan 1. Jadi mutlaknya rho, nilainya mutlak nggak akan pernah sama dengan 1. Dia akan sama dengan 1 kalau X dan Y itu variabel yang sama. Maka rho-nya sama dengan 1. Otomatis ya mesti ae. Karena dia dengan dirinya sendiri kan pasti hubungannya 1. Ya enggak? Dengan dirinya sendiri ya mesti aja hubungannya 1. Kalau dengan orang lain, sedekat apapun dia, anak kembar siam pun,
nggak akan pernah sama dengan 1. Pasti ada perbedaan. Meskipun hatinya jadi 1, otaknya jadi 1, pasti ada perbedaan. Minimal namanya. Enggak lah, pasti ada perbedaan. Anak kembar Siam pun pasti ada perbedaan. Tidak akan pernah persis 100%. Paham ya? Jadi rho nggak akan pernah nilainya sama dengan 1. Tetapi beta, termasuk beta 1 itu boleh sama dengan 1. Karena batasannya nggak ada batasan. Cukup pembahasan ini, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang tanyakan. Regresi, korelasi bisa dipahami di mana perbedaan dan hubungannya. Paham ya? Minggu depan saya tagih, awas. Kalau nggak minggu depan, waktu UAS saya tagih. Kalau UAS nggak keluar, kompre saya tagih, tak tanyakan. Oh, kompre nggak ditagih, Pak. Waktu ujian skripsi tak tagih. Kalau saya pengujinya. Semuanya saya cegati terus. Jadi kalau Anda paham, ya harus paham seterusnya. Oh, saya dulu lupa seperti kata tadi. Lupa Pak itu, berarti belum paham. Dulu waktu kuliah ngantuk. Waktu kuliah online ditinggal pergi. HP-nya join tapi ditinggal pergi. Oke dah. Nggak ada masalah, nggak ada yang tanyakan korelasi regresi. Kalau nggak ada, saya akan lanjut ke materi yang seharusnya, materi baru, yaitu uji hipotesa. Uji hipotesa. Terlihat ya. Oke, uji hipotesa. Ada 2 hipotesis. Hipotesis awal atau disimpulkan dengan H0 merupakan hipotesis awal peneliti yang diharapkan ditolak setelah penelitian. Hipotesis awal inilah yang perlu dilakukan pengujian secara statistik. Jadi kita meneliti itu pasti ada hipotesa awal yang merupakan kebenaran umum sebelum kita meneliti. Misalkan gini ya, semua mahasiswa UIN mendapatkan bantuan kuota. Itu kebenaran atau anggaplah asumsi yang dianggap benar. Maka itu hipotesa awal. Terus ada yang ingin protes, nggak percaya. Saya nggak percaya semuanya sudah dapat. Berarti hipotesa awal harus ditandingi dengan hipotesa alternatif. Apa yang saya percayai? Ada yang tidak dapat. Berarti nggak semua kan? Menurut matematika, satu yang nggak dapat itu bisa dikatakan bukan nggak boleh dikatakan semua. Karena orang matematika itu kritis dan harus analitis. Nggak boleh kritis tok tapi nggak dianalitis. Nggak boleh demo tanpa ada bukti. Nggak boleh demo tanpa ada solusi. Ya, orang matematika harus bisa kritis tapi juga punya alternatif solusinya. Caranya harus diteliti. Ya. Jadi hipotesa awal itu hipotesa kebenaran asumsi awal. Misalkan semua mahasiswa UIN mendapatkan bantuan kuota. Kan itu memang kebenaran yang dilaporkan oleh para pimpinan misalkan. Terus ada mahasiswa yang ingin neliti. Apa benar semuanya? Saya nggak percaya. Pasti ada yang belum menerima. Maka ada hipotesa alternatif atau tandingan disebut katanya HA atau H1 yang merupakan hipotesa alternatif peneliti yang diharapkan diterima setelah penelitian.
Kan kita sebagai peneliti mengharapkan diterima. Kita harus meneliti, mencari bukti. Benar enggak ada. Nah, kita harapkan H1 itu diterima, berarti H0 ditolak. Harapan seperti itu. Kalau H0 itu Anda terima, ya nggak perlu diteliti lagi. Seperti tadi, H0 semua mahasiswa diterima, menerima bantuan kuota sama percaya, usah diterima, nggak usah diteliti, nggak usah diprotes. Tapi kalau nggak dipercaya, Anda bisa protes, dapat alternatif hipotesis, dan harus diteliti, buktikan. Benar enggak ada yang tidak atau belum mendapatkan bantuan kuota. Itulah H1. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana menyusun hipotesa penelitian? Keadaan sebenarnya dengan kesimpulan ini ada dua arah. Keadaan sebenarnya, kalau misalkan hipotesis benar, seperti hipotesisnya tadi, hipotesa awalnya semua mahasiswa mendapatkan bantuan kuota. Hipotesis satunya sebagai tandingan tidak benar, berarti tidak benar itu kan berarti ada ya. Kalau yang pertama benar semua, kalau kedua tidak benar semua, kan artinya sama dengan ada minimal satu, kan begitu ya, itu tandingannya. Hipotesisnya benar kita, hipotesisnya benar. Terus setelah kita teliti, terus kesimpulannya menerima hipotesis, maka ya benar, hipotesisnya benar, diterima, setelah diteliti benar hasilnya. Tetapi kalau kesimpulannya malah menolak hipotesis, maka adanya kesalahan di sini, tipenya tipe 1. Artinya gimana? Tadi kita hipotesa awalnya semua mahasiswa adalah menerima kuota semua. Alternatifnya tidak benar semua. Terus ternyata terima hipotesis, benar, ternyata benar semua. Dugaan kita tadi salah, bahwa ada mahasiswa yang tidak menerima. Setelah diteliti semuanya satu persatu sudah menerima. Maka itu berarti kesimpulan dan hipotesanya benar. Kalau benar kan nggak perlu dipermasalahkan. Mbak, terus kadung meneliti, Pak, enggak apa-apa. Neliti itu kan ijtihad ya. Ijtihad salah kan masih dapat pahala. Ya enggak? Jadi penelitian Anda enggak salah, penelitian Anda tetap benar. Meskipun hasilnya Anda kembali menerima hipotesa awal. Nah, sekarang masalahnya berbeda. Kalau ternyata hipotesanya tadi kita tolak. Ternyata setelah saya teliti, saya menemukan ada mahasiswa yang belum menerima. Siapa? Bla 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 bla. Berarti kan menolak hipotesa. Nah, itu terdapat sebuah kesalahan alfa. Alfa, kekeliruan pertama. Sebesar alfa. Data sampean dipercaya enggak? Berapa persen? Itulah alfa. 5% Pak, alfa namanya. Dipercaya enggak penelitian sampean seberapa persen? Kesalahannya sebesar alfa. Jadi kesalahan kekeliruan pertama itu disimbolkan sebagai alfa. Biasanya ditentukan oleh peneliti, bisa 5%, 10%, atau bahkan 1%. Berarti kalau 1% kan kesalahannya 1%, berarti kepercayaannya 99%. Iya kan? Ya. Jadi kesalahan ini bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%. Tergantung dari data dan kepentingan penelitian. Paham ya? Tipe pertama, alfa. Sekarang kita lihat kolom kedua. Kalau hipotesisnya salah. Hipotesisnya salah itu gimana Pak? Menyusun hipotesisnya salah. Jadi gini caranya. Hipotesisnya salah. Semua mahasiswa UIN semua mahasiswa UIN tinggal di Ma'had. Itu hipotesanya salah. Semua mahasiswa UIN tinggal di Ma'had. Kan itu keadaan sebenarnya hipotesanya salah kan. Terus waktu Anda menyimpulkan, kesimpulannya menerima kesalahan itu, menerima hipotesa itu, maka itu sebuah kesalahan.
Kalau menolak kan berarti kebenaran udah jelas menolak, nggak perlu teliti kan. Semua mahasiswa UIN tinggal di Mahat. Menurut kita kan salah, nggak perlu diteliti. Kenapa? Ada yang di kos, nah, ada yang di rumah, dan seterusnya. Nah, tapi dia meneliti, ternyata dia menerima semua mahasiswa UIN itu ada di Mahat. Itu ada tipe kesalahan, kekeliruan kedua, simbolnya beta. Kesalahan tipe kedua ini yang simbolnya beta jarang dipakai oleh peneliti. Kenapa? Karena menyusun hipotesa awalnya salah. Jadi berangkatnya dari salah, ya nggak perlu diteruskan. Kita harus berangkat dari niat yang benar, hipotesanya harus benar dulu. Baru kita jalan, niat harus ditata. Bismillahirrahmanirrahim, niat benar, barulah nanti kesalahan di jalan nggak masalah. Tapi kalau udah niat salah, prosesnya benar, ya salah, karena niatnya salah. Begitu ya. Jadi ada dua tipikal kesalahan dalam penelitian. Tipe pertama disebut alfa, tipikal kedua disebut beta. Oke, paham ya? Nilainya berapa beta? Sama dengan alfa, bisa 1%, 5%, atau bahkan 10%. Tapi beta jarang dipakai oleh peneliti. Kenapa? Karena penelitian itu berasal dari hipotesa yang benar dulu. Jangan berangkat dari hipotesa yang salah. Hipotesnya salah kok neliti, artinya niatnya salah. Ya nggak usah bekerja, niatnya salah, niatnya jelek, ya kan? Jadi benar-benar syariah ini. Lanjut. Taraf signifikan. Peluang membuat kekeliruan atau taraf kesalahan tipe pertama disimbolkan dengan alfa yang disebutkan tadi, sedangkan tipe kedua disimbolkan dengan beta. Dalam penelitian, taraf kesalahan harus diusahakan sekecil mungkin agar kesimpulan yang diperoleh memiliki taraf kepercayaan yang besar. Jadi nilai kepercayaannya kan 1 min alfa. Kalau saya sebutkan tadi alfanya 5%, maka 1 min alfa 95%. Artinya sampean bisa salah 5%. Berarti dipercaya hasilnya 95%. Bagaimana kalau alfanya 1%? Berarti penelitian Anda dipercayai 99%. Dan seterusnya. Jenis hipotesis. Hipotesis direksional atau langsung adalah hipotesis yang arahnya sudah jelas tertentu, yaitu dengan pernyataan kurang atau lebih. Sudah jelas. Contohnya ini, hipotesa awal, mu lebih dari 0. Dan H1, mu lawannya kurang dari 0. Ini namanya searah. Searah itu kan ini arahnya negatif, kan searah. Apakah boleh kalau lebih dari 1? Boleh positif, arah positif, asalkan ini dibalik, ini kurang sama dengan, berarti searah. Searah itu ini positif atau negatif jelas. Biasanya dikenal dengan nama uji satu pihak atau uji pihak kiri atau uji pihak kanan. Pihak kiri itu negatif, pihak kanan yang positif. Jadi kalau kurang dari 0 negatif namanya uji pihak kiri, uji pihak kanan yang positif. Ya, jadi misalkan IPK mahasiswa lebih dari rata-ratanya, lebih dari 3. Kemudian Anda meneliti, nggak percaya lebih dari 3, rata-ratanya pasti kurang dari 3. Kenapa? Karena matematika sulit. Lebih dari 3 ditolak dengan kurang dari 3. Itu namanya searah, kurang dari 3. Tetapi kalau non-direksional, tak langsung, itu hipotesanya tidak searah. Jadi dengan menggunakan simbol sama dengan dan tidak sama dengan. Kenapa tidak searah? Tidak sama dengan itu kan bisa positif bisa negatif, jadi double ya kan, namanya ini tidak searah. Jadi dia mengatakan dua sisi atau dua pihak. Uji dua pihak ini lebih umum dipakai oleh peneliti karena peneliti biasanya nggak tahu nilainya positif apa negatif,
kurang apa lebih, sehingga amannya tidak sama dengan, gitu aja. Itu dua sisi atau dua pihak yang banyak dipakai uji dua pihak. Next, kita perhatikan satu persatu. Uji pihak kiri digunakan untuk pengujian hipotesis. Contoh hipotesenya seperti ini. H0-nya P lebih dari P0. Lawannya kurang. Ini pakai sama dengan, ini pakai kurang. Yang kita perhatikan ini. Ini hipotesanya, alternatifnya semuanya satu arah, yaitu kurang. Kurang dari. Kan ini adalah hipotesa peneliti. Ini hipotesa sebelum ada penelitian. Ini mau kita teliti itu hipotesa alternatif. Ya, yang mau kita teliti itu hipotesa alternatif yang kita harapkan bisa menolak H0. Kalau kita perhatikan hipotesa pertama ini P dibandingkan dengan P0. Jadi di sini hanya menggunakan satu sampel. P0 itu sampel. Nah, kalau yang kita perhatikan hipotesa yang jenis ketiga ini P1 dibandingkan dengan P2. P1 ternyata kurang dari P2. Ini dua sampel, yaitu P1 sampel pertama dan P2 sampel kedua. Berarti kita bisa menggunakan satu atau dua sampel, tergantung penelitian dan tujuan penelitian. Ini hipotesanya. Sekarang aturannya. Aturan uji pihak kiri, jika T hitung kurang dari min T tabel. T itu apa sih? T itu distribusi T. Waktu kita belajar teori peluang atau StatMat sebelumnya, ada distribusi Z, ada distribusi T. Nah, T itu sama dengan Z normal, cuma sampelnya kurang dari 30, itu pakai uji T. Kalau lebih dari 30 pakai Z. Itu ya, normal. Ada kurang dari min T tabel. Ingat, T itu distribusinya normal, rata-ratanya 0, tapi variansinya bukan 1, ya. Jadi bukan normal baku. Nah, di sini ini adalah min T alfa. Min T alfa itu adalah min T tabel. Ini luasnya ini sebesar alfa. Di tengah-tengah ini luasnya sebesar alfa. Jadi luasnya ini sampai terus ke sana. Ini luasnya sebesar alfa. Berarti sisanya pasti 1 min alfa. Sisanya ini. Inilah peluang kesalahan peneliti, yaitu alfa. Ini peluang kepercayaan peneliti, atau dikatakan daerah penerimaan H0. Itu lebih luas daripada penerimaan H1. Kenapa? H1 kan miliknya peneliti. H0 miliknya kebenaran umum sebelum diteliti. Jadi dia lebih umum, lebih luas. 99%. Kesalahannya peneliti 5% misalkan begitu. Jadi kalau T hitung kita berada kurang dari min T tabel, berarti kan ada di sini atau di sini. Yang penting berada di daerah ini. T hitung kurang dari min T tabel, maka H1 diterima. Misal T hitung kita ada di sini. Ini ya garis T hitung kita. T hitung. Berarti luasnya berapa? Berarti T hitung, kalau T hitungnya ada di sini, luasnya ya ini. Itu kurang atau lebih dari alfa?
Kurang dari alfa. Berarti luasnya dia itu kurang dari alfa. Siapakah diberi simbol apa luasnya ini? Luasnya itu diberi simbol P value. P value bukan rho ya, atau mungkin simbol lain. Nanti konsekuensinya kalau rho itu kan koefisien, ini P value. P itu apa? P itu probability, value itu nilai, jadi nilai peluang. Biasanya di statistik lebih mudah menggunakan P value untuk dibandingkan dengan alfa daripada menggunakan T hitung dan T tabel. Kenapa? T tabel kan harus punya tabelnya, ya kan? Kalau nggak bisa baca tabel seperti waktu kuliah kemarin, banyak yang nggak bisa. Nah itu susah membaca tabel, maka kita pakai aja P value pakai dibandingkan dengan alfa. Jadi kalau P value ini, P value kurang dari alfa, itu sama aja dengan T tabel, T hitung kurang dari T tabel, ini sama. Ya, artinya sama. P value kurang dari alfa. Hasilnya H1 diterima. Jadi P value itu daerah, luas daerah di bawah kurva. Kurva ini distribusinya T ya. Masih ingat luas daerah di bawah kurva? Pakai konsep apa waktu kalkulus? Integral. Integral. Batas minimalnya mulai berapa sampai berapa? Minimalnya berapa ini? Ini kan terus ke sana, terus nggak ada batasnya ke belakang terus. Jadi berapa? Minta hingga. Batas atasnya berapa? Batas atasnya sampai berapa ini? Sampai berapa ini? Sampai di T hitung. Jadi batas atasnya T hitung karena dia mentok sampai T hitung. Kurvanya kurva apa itu? Fungsi peluang dari distribusi apa? Distribusi normal. Distribusi T. Bukan normal ya. Distribusi T itu adalah normal, cuma datanya kurang dari 30. Sama persis bentuknya normal tapi fungsinya beda ya Mas ya. Fungsi peluangnya beda dengan normal, bentuknya sama. Bentuknya sama, cuman fungsinya berbeda. Kalau Anda ingin tahu distribusi T, fungsi peluangnya berbeda dengan fungsi normal. Memang bentuknya sama. Jadi di sini inilah yang kita hitung sebagai P value. Jadi P value itu ini P value. Probability value. P value itu integral. Kalau kita ngitung ini kan kalkulus banget tuh ya. Karena kalkulus banget kita mungkin teknis, lama dan sebagainya, belum susah, lama. Kalau susah saya kira relatif ada alat. Nah, di hitungan waktu Anda kuliah statik elementer itu pasti keluar langsung P value-nya di aplikasi. Kita nggak perlu ngitung integral, nggak perlu, langsung keluar P value. Langsung Anda bandingkan dengan alfa. Berarti alfa itu integralnya mulai berapa sampai berapa kalau alfa. Kalau P value minta hingga sampai T hitung, kalau alfa minta hingga sampai min T alfa, betul. Jadi kalau alfa minta hingga sampai min T alfa. Kenapa kok min ya? Ada yang tahu kenapa min? Min T alfa itu sama dengan T tabel ya. Kenapa min? Kiri, Pak. Hah?
Ada di sisi kiri, jadi negatif. Negatif, betul. Ada di sebelah kiri atau kurang dari 0 negatif. Kenapa? Karena di tabel itu biasanya nilainya positif semua, kan gitu ya. Nah, kalau kita baca di tabel itu nilainya positif semua. Nah, itu harus kita kasih min, itulah ya. Sebab kalau nggak kita kasih min, tetap kita pakai positif, berarti kan alfa itu gede banget. Kalau T positif kan di sini ya, T positif. Jadi gede banget kan alfanya berarti. Nah, ini yang salah. Harusnya pakai minus T alfa. Paham ya? Ada yang ditanyakan untuk slide ini? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Untuk uji pihak kanan hampir sama persis dengan uji pihak kiri. Pihak kiri tadi pakai tanda kurang, kalau pihak kanan lebih. Bentar ya, ini gambarnya muncul. Uji pihak kanan sama persis dengan uji pihak kiri. Kalau kiri pakai tanda kurang, ini pakai tanda lebih. Kalau tadi di sebelah kiri, yang sekarang sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Jadi kita pakai T alfa atau T tabel positif. Jadi alfanya berada di sebelah kanan, sehingga nilai integralnya, batas-batasnya juga berbeda. Kalau di sebelah kanan di sebelah kanan ini mulai dari dari T alfa sampainya adalah sampai, jadi alfa itu mulai dari T tabel atau T alfa sampai sehingga, karena dia berada di sebelah kanannya alfanya. Berarti kita bisa menggunakan T hitung dibandingkan T alfa atau T tabel, itu dia harus lebih besar dari T tabel. Berarti dia harus di sebelah kanan. Dia berada di sini, atau dan seterusnya. Maka kita bisa menerima H1. Sama dengan P-value. P-value harus berada di dalam alfa. Berarti P-value itu harus kurang dari alfa supaya bisa diterima H1-nya. Jadi P-value harus tetap sama kurang dari alfa. P-value nilainya integralnya adalah, ya, kita pakai T hitung, mulainya T hitung. T hitung sampai sehingga.
bedanya kalau ini P value, kalau ini alfa. Fungsi peluangnya distribusi T. Ya, untuk menerima H1, maka P value harus kurang dari alfa. Pihak kanan, pihak kiri sudah, maka kalau kita gunakan dua-duanya namanya uji dua sisi. Uji dua sisi. Nah, ini. Uji dua sisi. Kalau dua sisi, alfanya dibagi dua. Di sini alfa per 2, di sini alfa per 2. Kan dua sisi. Nah, hipotesanya pakai tidak sama dengan. Tidak lebih, tidak kurang, berarti kan tidak sama dengan. Berarti dia aturannya kalau T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel karena dia berada di posisi sini. Nah, daerahnya penerimaan H1 di sini atau di sini karena bisa kurang bisa lebih. Tapi luasnya separuh-separuh, alfa per 2. Paham ya? Ini dua sisi. Jadi P value-nya, ya P value bisa lebih atau kurang dari alfa per 2. Jadi di sini P value itu kurang dari alfa per 2. Karena P value itu nilainya bisa positif, bisa negatif, maka ini saya mutlakkan. Artinya kalau kita pakai minus, P value minusnya kurang dari alfa per 2 atau plus positifnya kurang dari alfa per 2. Jadi sama dengan ini T hitung bisa negatif, bisa positif, berarti mutlak dari T hitung itu harus kurang dari T tabel positif. Ya, T tabel positif. Ini mutlaknya harus kurang dari T tabel positif. Jadi ini dua garis ini sama artinya dengan satu baris ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang uji parameternya. Uji parameternya kita bisa menggunakan distribusi Z kalau datanya lebih dari 30 atau distribusi T kalau datanya kurang dari 30. Sama-sama berdistribusi normal baku. Ya, harus normal baku kalau pakai Z. Kalau T normal tapi nggak perlu baku. Datanya kurang dari 30. Caranya menghitung Z atau T hitung rumusnya kayak ini. Ini pakai Z hitung, ini pakai T hitung. Kalau T hitung pakai S, sampel, variansi sampel. Kalau Z pakai variansi dari populasi, simbolnya berbeda. Oke, itu hitungan. Karena ngitung itu teknis, biasanya di aplikasi sudah dimunculkan berapa nilai T hitung atau Z hitung. Yang tidak muncul adalah T tabel. T tabel biasanya ada di buku. Kalau kita bisa membaca buku ya bisa pakai itu. Tapi kalau nggak bisa baca buku, maksudnya nggak bisa baca tabelnya, kita harus pakai P value-nya. P value dengan alfa yang dibandingkan. Cukup pembahasan materi sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan atau
bahas, silahkan. Ada yang mau ditanya? Kan? Tidak ada? Kalau nggak ada? Ya. Mau memastikan kembali Pak. Untuk P value-nya itu berarti selalu kurang dari alfa Pak? Kalau menerima H1 harus kurang dari alfa, itu P value. P value untuk menggunakan distribusi Z atau T ya. Nanti akan berbeda dengan distribusi F, Q square, beda lagi. Ini khusus yang menggunakan distribusi Z atau T. Ya, nanti kalau uji pakai distribusi F, Q square, nah banyak lagi uji-uji yang lain. Distribusinya berbeda, maka P value-nya nanti aturannya berbeda. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Untuk kuliah ini sementara saya hanya menjelaskan aplikasi dari distribusi Z dan T untuk uji hipotesa. Ada uji hipotesa yang menggunakan distribusi Q square, distribusi F. Nah, itu silakan dipelajari lebih lanjut. Yang penting terdapat perwakilan distribusi aplikasinya terhadap statistik. Di antaranya distribusi Z dan T yang banyak digunakan. Ada yang tanyakan lagi, silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Ya, Mbak Fahma. UASnya minggu depan atau? Oh iya, lupa. Saya belum dapat edaran UASnya itu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama, jangan lupa ya belajar, dilengkapi catatannya.